Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan dari kelas SI 502. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian terkait analisis data kekerasan terhadap perempuan dewasa di Jawa Barat pada tahun 2023 menggunakan metode clustering. Nah, presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah data mining. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, di dalam era digital seperti sekarang, pengelolaan data menjadi sangat penting untuk mengambil keputusan berbasis informasi. Nah, data mining, khususnya teknik clustering, digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik, membantu mengidentifikasi pola dalam dataset yang tidak berlabel. Kemudian, pada percobaan kali ini saya menggunakan dataset yang diunduh dari website data.go.id milik pemerintahan Indonesia, yang di dalamnya menyediakan akses ke data publik yang relevan, termasuk informasi seperti demografis dan juga ekonomi. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menerapkan teknik clustering untuk mengidentifikasi kelompok data serupa sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian juga penelitian ini berkontribusi untuk pemanfaatan data publik untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan kebijakan berbasis data. Nah, kemudian di dalam metode penelitian, pada konteks penelitian kali ini saya akan menggunakan algoritma K-means yang merupakan salah satu algoritma clustering yang paling populer dan banyak digunakan. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara yang pertama menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Dalam hal ini saya akan menggunakan 1, 2, dan 3 untuk menguji clustering tersebut. Kemudian yang kedua adalah menginisialisasi posisi sentroid secara acak untuk setiap cluster. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan setiap data ke dalam cluster terdekat berdasarkan jarak ke sentroid. Kemudian nomor 4, memperbaharui posisi sentroid berdasarkan data-data dalam setiap cluster. Dan yang terakhir, mengulangi proses hingga konversi tercapai, yaitu ketika posisi sentroid tidak berubah secara signifikan. Baik, di sini sebenarnya kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Jadi di sini saya menggunakan software AI Studio 2025 yang paling baru untuk macOS. Nah, pada prosesnya sendiri di sini saya menggunakan beberapa operator. Jadi yang pertama itu ada operator read Excel. Jadi data yang saya gunakan itu data berupa data Excel mentah. Kemudian di sini saya menggunakan multiply. Nah, multiply ini yang sebenarnya memecah untuk kita itu bisa berkoneksi ke clustering yang mana. Jadi di sini saya menggunakan clustering 1, 2, dan 3 untuk melihat mana yang memiliki performance-nya yang paling baik. Karena di sini saya memecah yang pertama K-nya itu ada 2, kemudian K-nya 3, dan K-nya 4. Nah, di sini kita lihat dari masing-masing pecahan ini mana yang performance-nya paling bagus. Nah, setelah itu kita coba running. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk clustering performance vector nomor 1 itu kita lihat di Davis Bondlin itu minus 0,604. Nah, kemudian kita cek yang performance 2 itu ada di 0,479. Kemudian yang ketiga kita cek ada di minus 0,140. Nah, berarti dari 3 ini yang paling performance-nya paling baik adalah yang clustering ketiga gitu, karena semakin kecil nilainya itu akan semakin bagus. Nah, karena ini bersifat untuk minus ataupun plus itu tidak dihitung gitu, jadi ibaratnya diabaikan, makanya yang penting adalah nilai dari di belakangnya gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat di clustering model ketiga atau yang tadi itu paling bagus. Di sini di description terbagi menjadi 4 cluster. Jadi ada 24 item di cluster pertama dan sisanya ada di cluster 1, 2, dan 3. Nah, kemudian total row number-nya itu ada 27. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di cluster 0 itu ada beberapa kabupaten. Kemudian di cluster 1, 2, dan 3 ini hanya terdapat 1 kabupaten saja. Nah, kemudian kita coba cek di centroid tabel.
Jadi untuk atribut itu ada, atau kalau misalkan dari data mentahnya itu disebut dengan kekerasan yang dialami gitu ya. Ada kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, TPPO, penelantaran, dan juga, lainnya. Nah, kemudian juga di masing-masing klaster, ada klaster 0, 1, 2, 3, ini sudah dijelaskan juga, value dari masing-masing atribut tersebut. Nah, kemudian jika kita lihat di, menu plot, untuk kategori psikis itu, memiliki nilai yang paling tinggi sekitar 180. Nah, kemudian, untuk beberapa variabel yang lain itu mengikuti di bawah, bahkan ada yang, bisa dibilang nilainya itu sangat kecil sehingga garisnya itu berada di bawah, atau berdekatan dengan, posisi 0, seperti itu. Nah, kemudian kita cek di example set clustering 3. Nah, ini adalah data yang saya gunakan. Jadi ada, yang pertama ada cakupan, kemudian, cakupan ini berisi terkait kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat, kemudian untuk variabel fisik, psikis, seksual, dan kekerasan-kekerasan lainnya itu ada di sebelah kanan. Nah, di sini juga kita, sudah otomatis dapat informasi kalau misalkan data ini tuh masuk ke clustering yang mana dari 0 sampai 3. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di menu statistik, ini sebenarnya hanya informasi yang mengenai data-data tersebut. Seperti di cakupan ini, dia ID dengan tipenya itu polinominal, kemudian, list-nya itu di kota Tasikmalaya, kemudian informasi-informasi lainnya. Nah, kita akan masuk ke visualization. Di sini bisa kita lihat, yang nomor hijau itu dia terkait psikis. Nah, psikis ini dia yang paling banyak terjadi di, Kota Bandung dengan 180 kasus. Kemudian untuk fisik itu masih di Kota Bandung paling tinggi dengan 96. Kemudian untuk, lainnya itu total ada 83 di Kota Bekasi, dan juga untuk yang, penelantaran itu ada 71 kasus di Kota Bandung. Kemudian, untuk seksualnya itu ada 50 kasus di Kota Bandung. Jadi, mostly dari semua data ini kita dapat lihat ada 3 chart atau 3, bukan nominal, ada 3 angka yang paling tinggi gitu. Jadi ada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, dan juga di, Kota Depok gitu. Nah, jadi dari ketiga kota ini, itulah kota-kota yang perlu kita, untuk melakukan, apa yang namanya dengan, pencegahan supaya, kekerasan-kekerasan yang, saat ini terjadi itu bisa ditangani gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, di masing-masing, di masing-masing performance vector juga kita bisa melihat ada approach mean centered distance, atau kalau misalkan mau mudah itu bisa di description karena itu sudah nge-list semuanya. Jadi gitu, ada yang within centered distance yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini tergantung dari, kita menggunakan clustering yang mana. Kalau misalkan yang ini, itu ada 4, kemudian yang, ini kita cek ada sekitar, 4 juga gitu. Tetapi untuk yang ini dia bisa lebih kecil karena, menggunakan, apa yang namanya, untuk, clustering-nya itu lebih kecil gitu. Baik, di sini kita kembali ke hasil dan pembahasan. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa konfigurasi 3 klaster memiliki nilai Boolean index terendah yang mengindikasikan pemisahan klaster yang lebih baik. Nah, nilai ini juga mencerminkan bahwa data, dalam klaster tersebut lebih terpisah satu sama lain, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi karakteristik. Kemudian juga pemisahan yang baik ini sangat penting dalam konteks analisa data karena memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat. Nah, kemudian, di sisi lain juga konfigurasi 3 klaster menunjukkan nilai average rata-rata within centered distance terendah yang menandakan kepadatan klaster yang lebih baik. Nah, nilai ini juga menunjukkan bahwa data, dalam setiap klaster lebih dekat dengan centroidnya, yang berarti bahwa item-item dalam klaster tersebut memiliki kesamaan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, analisis klaster model mengungkapkan, ketidakseimbangan di dalam distribusi data, di mana sebagian besar item terkonsentrasi dalam satu klaster saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemisah yang baik dalam konfigurasi 3 klaster, distribusi yang tidak merata dan konfigurasi ini dapat menjadi tantangan ketidakseimbangan
Kemudian juga mengindikasikan bahwa beberapa klaster mungkin tidak memiliki cukup data untuk memberikan representasi yang akurat sehingga dapat mempengaruhi interferensi hasil analisis data yang nanti digunakan untuk perbaikan-perbaikan dari kekerasan yang sedang terjadi yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.